Raimon memasuki kantornya dengan langkah penuh percaya diri. Dia membawa buket bunga mawar di tangannya. Dia terus melangkah dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Wajah rupawan itu sumringah sekali seperti orang yang sudah menang jackpot. Para karyawan terus memperhatikan atasannya itu. Terlebih karyawan wanita, yang hampir meleleh melihat wajah rupawan Raimon tersenyum bahagia. Jarang sekali bosnya itu bisa tersenyum bebas seperti itu. Ini merupakan pemandangan yang langka. Pak Raimon bawa bunga mawar untuk siapa ya? Karyawan mulai berbisik-bisik mempertanyakan bunga mawar yang dibawa Raimon. Bisik-bisikan itu terdengar di telinga Raimon. Ia tidak mempedulikannya dan terus melangkah menuju ruangan Naura. Sedangkan Fea yang sampai kantor persis setelah Raimon sampai, ia terus berjalan di belakang Raimon. Mengikuti langkah Raimon sambil terus mengamati gerak-gerik Raimon. Ada yang mantau tapi bukan CCTV hahai. Sebelum masuk ke ruangannya, Fea melihat Raimon masuk ke ruangan Naura. Raimon menghilang seiringan dengan pintu ruang kerja Naura yang ditutup. Hatinya semakin panas melihat itu. Dia mencoba mencari cara untuk menjauhkan Naura dari Raimon. Sampai seringai di wajahnya terlihat, menandakan ia mendapat ide yang cemerlang. Pagi cantik. Ini untukmu. Raimon memberikan bunga di hadapan Naura yang sedang duduk di kursi kerjanya. Pak Raimon, Bapak nggak perlu repot-repot seperti ini. Naura terkejut dengan kedatangan Raimon, ia langsung mengambil bunga dari tangan Raimon dengan wajah yang tersipu malu. Nggak repot kok. Kamu lupa kalau aku dalam tahap meyakinkanmu. Ucap Raimon. Tentu saja aku tidak lupa. Naura masih ingat jelas perkataan Raimon kemarin, bahwa ia akan menunggu dan meyakinkan Naura. Ini adalah salah satu cara untuk meyakinkanmu. Jadi kamu terima dan nikmati saja usahaku ini. Raimon mengedipkan mata menggoda Naura. Iya baiklah saya terima. Dan terima kasih bunganya. Naura berterima kasih pada Raimon. Tidak perlu berterima kasih seperti itu. Oh ya, apa jadwalku hari ini? Tanya Raimon pada Naura. Tunggu sebentar ya Pak. Sebentar lagi saya ke ruangan Bapak dan memaparkan jadwal Bapak untuk hari ini. Jawab Naura profesional. Wanita itu dengan cepat memposisikan diri sebagai sekretaris. Oke, aku tunggu ya. Raimon mengecup kening Naura sekilas dan berlalu meninggalkan Naura. Hingga menghilang di balik pintu ruangan Naura. Aduh, jantungku rasanya mau copot. Raimon manis sekali. Naura bermonolog sendiri sambil memegang bagian dadanya. Jantungnya tak henti-henti berdegup lebih kencang. Wangi sekali. Naura mencium wangi bunga mawar merah itu. Tanpa ia sadari senyum bahagia terukir di wajahnya. Kemudian bunga pemberian Raimon ia tata ke dalam vas bunga, dan meletakkannya di sudut ruangan kerjanya. Melihat bunga mawar yang indah itu memberikan semangat tersendiri bagi Naura. Dia jadi betah berlama-lama melihat bunga itu. Aduh. Saking senangnya melihat bunga, aku sampai lupa perintah Raimon tadi. Naura segera mengambil buku agenda yang berisi jadwal Raimon. Ia harus segera menemui Raimon dan memberitahu jadwalnya untuk hari ini. Raimon merobohkan pantatnya di atas kursi kebesarannya. Dia mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi ketika bayangan Naura terus menghampirinya. Naura cantik sekali. Hampir saja aku kelepasan tadi. Untung aku hanya mencium keningnya saja. Padahal penampilannya dengan setelan kantor itu sangat menggoda. Kalau aku tidak ingat sedang meyakinkannya, pasti sudah kuteram dia. Raimon berbicara sendiri memikirkan pesona Naura yang luar biasa di matanya. Raimon mencoba menepis Naura dalam pikirannya. Ia mengambil beberapa dokumen di atas mejanya untuk diperiksa. Dengan begitu ia bisa sedikit berkonsentrasi. Aku harus fokus. Ini saatnya untuk bekerja. Raimon mulai memeriksa dokumen yang ada dengan teliti. Setelah isi dokumen itu ia pahami barulah ia menorehkan tanda tangannya di sana. Tok, tok, tok.
Pintu ruangan kerjanya diketuk. Raymond menghentikan kegiatannya dan menoleh ke arah pintu. Itu pasti Nora. Raymond berbicara pelan. Masuklah. Raymond mengizinkan yang mengetuk pintu itu untuk masuk. Dengan wajah penuh senyum ia menatap ke arah pintu. Kriit. Bunyi handle pintu yang didorong membuat Raymond semakin melebarkan senyumnya. Tapi senyum itu perlahan hilang saat tahu siapa yang masuk ke ruangannya. Kakak lagi sibuk. Fea memasuki ruangan Raymond dengan penampilan yang bisa dibilang sangat seksi. Ia menggunakan rok span terlalu pendek dan kemeja kantor dengan kancing atas yang terbuka sehingga memperlihatkan belahan dadanya. Biasanya Fea memang berpenampilan seksi seperti itu. Namun kali ini terlihat lebih berani dan berbeda dari biasanya. Tidak terlalu. Ada apa Fe? Raymond menatap heran dengan penampilan Fea. Kakak kan sudah dengar kalau kita akan dijodohkan. Jadi aku mau Kak Raymond meluangkan sedikit waktu untuk kita berdua. Sekadar makan siang bersama saja itu sudah cukup, ucap Fea. Kamu jangan semudah itu mengambil kesimpulan Fe. Aku sudah katakan kalau aku tidak mau dijodoh-jodohkan. Aku sudah ada wanita yang akan aku nikahi, dan itu bukan kamu. Raymond kembali berbicara tegas kepada Fea. Wajah Fea memerah mendengar perkataan Raymond. Raymond kembali mematahkan harapannya. Apa Nora yang kakak maksud? Tanya Fea. Bagaimana kau tahu? Raymond menatap heran penuh tanya kepada Fea. Apa bagusnya wanita itu Kak? Dan apa kurangnya aku dibandingkan dia? Aku juga cantik dan jauh lebih seksi dibandingkan dia. Suara Fea sudah mulai sedikit meninggi. Aku kan sudah bilang Fe. Kalau aku sudah menganggap kamu itu sebagai adik, tak lebih dari itu. Jadi berhentilah bertingkah tidak jelas seperti ini, ujar Raymond. Tapi aku tak bisa Kak. Fea berbicara pelan sambil mendekat ke arah Raymond. Aku tak bisa. Aku sudah menyukai kakak dari dulu. Jauh sebelum kakak mengenal Nora. Aku yang setia mencintai kakak sampai sekarang. Fea mengungkapkan kebenaran tentang perasaannya. Apa maksudmu Fe? Raymond terkejut mendengar perkataan Fea. Iya Kak. Aku menyukai kakak dari saat kita SMA dulu. Sampai sekarang, rasa suka itu semakin kuat menetap di hati ini. Fea berkata sambil menunjuk dadanya. Walaupun begitu aku tetap tidak bisa Fe. Hanya Nora yang ada di dalam hatiku. Hanya Nora yang bisa merubahku. Hanya Nora yang mampu membuatku jatuh cinta. Dan hanya ada Nora dalam hidupku. Kakak pasti digoda oleh ular betina itu. Fea tidak terima dengan perkataan Raymond. Ia yakin Nora pasti menggoda Raymond. Kamu salah Fe. Bukan dia yang menggodaku. Tapi aku yang menggodanya. Dan berhentilah berbicara ngawur. Raymond mulai kesal dengan tingkah Fea. Kalau wanita ular itu bisa menggoda kakak, aku pun juga bisa. Ucap Fea penuh tekad. Fea melepas kancing kemejanya sehingga memperlihatkan asteris yang sedikit menyembul di balik bra berwarna merah itu. Dia berjalan mendekat ke arah Raymond. Apa yang kau lakukan? Aku bilang hentikan Fea sebelum kesabaranku habis. Raymond kembali memperingati Fea. Tanpa gentar sedikit pun Fea terus melangkah mendekatkan diri pada Raymond. Dan mencium paksa bibir Raymond. Raymond yang mencoba mengelak tidak bisa karena bibir itu sudah terlebih dahulu menempel padanya. Bruk! Suara benda jatuh mengagetkan keduanya. Raymond menoleh ke sumber suara, ia melihat Nora berdiri mematung di depan pintu ruangannya. Karena terlalu fokus ingin menjauhkan Fea darinya, ia jadi tak sadar dengan kedatangan Nora. Nora! Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Raymond mencoba menjelaskan pada Nora. Nora yang terkejut dengan pemandangan di depannya hanya diam membeku. Dia tidak menghiraukan perkataan Raymond. Dia berlari meninggalkan ruangan Raymond. Brengsek. Awas kau. Raymond mendorong kasar tubuh Fea untuk menjauh darinya.
Kalau Naura sampai pergi dariku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Raymond menatap Fea dengan tatapan tajam penuh amarah. Kilatan amarah tampak jelas di matanya. Fea yang melihat tatapan Raymond jadi bergidik ngeri. Ia baru pertama melihat tatapan Raymond yang semarah itu. Raymond mencoba menyusul dan mengejar Naura. Tinggallah Fea sendiri dengan senyum terlukis di wajahnya. Tidak masalah kamu semarah itu, Kak. Yang penting tujuanku sudah tercapai. Hanya aku yang harusnya kamu cintai, tidak dengan wanita lain. Walaupun ada 1000 Naura dalam hidupmu, aku akan tetap menendangnya jauh-jauh. Ucap Fea sambil tersenyum sinis. Naura terus berlari menjauh dari ruangan Raymond. Air matanya sudah mau jatuh, dia tidak mau dilihat orang dalam keadaan seperti ini. Ia harus mencari tempat untuk menenangkan diri, ada satu tempat sepi yang terlintas dalam kepalanya. Ia segera melangkahkan kaki menuju tempat itu. Naura sudah berada di rooftop gedung kantornya. Air matanya langsung tumpah tak terbendung lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Belum memulai saja sudah sesakit ini rasanya. Naura bergumam dengan suara yang parau. Dia tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ternyata jatuh cinta itu tidak mudah. Raymond dengan mudah melambungkannya dan secepat kilat juga menghempaskan perasaannya hingga hancur. Bayangan kejadian di ruangan Raymond tadi kembali berputar dalam ingatannya. Melihat Raymond dan Fea berciuman membuat dadanya sesak. Ditambah melihat penampilan Fea yang sudah terbuka bagian atasnya itu semakin membuat hati Naura perih. Ia pikir Raymond sudah berubah, dan ia pikir Raymond memang serius padanya. Ternyata ia salah. Raymond hanya mempermainkannya saja. Seharusnya ia lebih mendengarkan perkataan Kayla. Sekelebat penyesalan datang padanya. Ia menyesal tidak mendengarkan perkataan sahabatnya itu. Percuma menyesal, hatinya sudah terlanjur jatuh pada Raymond. Dan hatinya pun patah karena Raymond. Tanpa Naura sadari, Alex berdiri tidak jauh dari posisi Naura. Ia mengikuti Naura saat melihat Naura berlari dengan wajah yang tidak karuan. Ia cemas pada Naura, takut terjadi apa-apa pada Naura. Alex hanya diam mengawasi Naura dari jauh. Ia ingin mendekat, tetapi niat itu ia urungkan. Sepertinya Naura butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Terlihat kenapa ia pergi ke rooftop untuk menangis, ia pasti tidak mau dilihat orang lain dalam keadaan seperti itu. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi pada Naura. Ia hanya diam terus mengamati Naura dari jauh. Tiba-tiba ada sosok yang datang membuat Alex terkejut tidak percaya. Aku tidak salah lihat. Itu benar Pak Raymond. Ada apa dia ke sini? Alex bermonolog pada dirinya sendiri ketika melihat sosok Raymond yang semakin mendekat ke arah Naura. Alex terkejut membulatkan matanya ketika melihat Raymond memeluk Naura dari belakang. Dia menahan emosi melihat itu. Ingin sekali rasanya menarik Naura menjauh dari sana. Dia terus mengamati apa yang terjadi, ia belum bisa memahami keadaan ini. Naura, percayalah padaku. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Raymond memeluk Naura dari belakang. Lepaskan aku. Naura berontak dalam pelukan Raymond. Ia ingin melepaskan diri dari dekapan Raymond. Aku mohon. Dengarkan penjelasanku dulu. Raymond tetap mempertahankan posisinya tidak membiarkan Naura pergi. Apa lagi yang ingin kamu jelaskan? Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu sudah cukup bagiku, tegas Naura. Tidak. Kamu salah Ra. Itu hanya salah paham. Raymond ingin menjelaskan. Salah paham apanya? Apa ada orang yang berciuman karena salah paham? Ucap Naura sarkas. Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi kamu tenang dulu. Raymond menarik tubuh Naura untuk berhadapan dengannya. Tidak perlu. Toh kita juga tak ada hubungan apa-apa. Ucap wanita itu lagi. Naura ingin beranjak pergi dari sana meninggalkan Raymond. Namun ditahan oleh Raymond. Jangan berkata seperti itu. Hatiku sakit mendengarnya.
Raimon melumat dengan lembut bibir Naura dan plak. Sebuah tamparan melayang ke pipi Raimon. Jangan mencium bibirku dengan bibir kotormu itu. Apalagi itu bekas wanita lain. Aku jijik. Naura terlihat lebih emosi lagi. Naura membalikkan badan melangkah menjauhi Raimon. Raimon hanya terdiam mendapat tamparan dari Naura tadi. Naura semakin menjauh meninggalkannya. Brengsek. Ini semua gara-gara Fea. Aku tidak akan memaafkannya. Raimon mengumpat dengan penuh emosi. Aku harus bersabar dulu. Sepertinya Naura masih sulit diajak bicara. Aku biarkan dulu ia tenang, setelah itu baru bicara lagi dengannya. Raimon segera meninggalkan rooftop dan turun menuju ruang kantornya. Sedangkan Alex yang mengamati dari jauh mulai memahami situasi. Ternyata Naura dan atasannya itu ada sesuatu. Dia tidak boleh biarkan Naura bersama orang seperti Raimon. Pria bajingan seperti Raimon tidak pantas bersama Naura. Aku harus melindungi Naura dari pria seperti Pak Raimon. Alex berbicara pelan sambil mengepal tangannya. Di ruangan Raimon, sudah 2 hari berlalu sejak perdebatan Raimon dan Naura. Naura mencoba untuk bekerja secara profesional. Dia tidak mau merusak kinerja karena masalah pribadi. Naura terus melayani Raimon di sampingnya sebagai sekretaris. 2 hari itu pula mereka lalui dengan kesibukan yang menyita waktu. Jadwal Raimon yang padat membuatnya belum mendapat kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Naura. Jadwal Bapak untuk hari ini sudah selesai semua. Naura berdiri di depan meja kerja Raimon memberitahu jadwal Raimon. Kalau begitu saya pamit undur diri. Naura membalikkan badan ingin melangkahkan kaki keluar dari ruangan Raimon. Abis jam kantor bersiaplah. Raimon berkata tanpa aba-aba. Apa? Naura sedikit terkejut mendengar perintah Raimon. Kau harus ikut denganku meninjau lokasi untuk proyek baru kita di daerah puncak. Raimon berbicara dengan datar tanpa menoleh sedikit pun kepada Naura. Tapi Pak, apa kau lupa apa isi kontrak kerjamu? Belum sempat Naura protes tapi sudah dipotong oleh Raimon. Mendengar perkataan Raimon membuat Naura terdiam, ia tidak lupa dengan isi kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Isi kontrak itu masih tertanam jelas dalam ingatannya. Ia harus standby 24 jam saat diperlukan oleh atasannya dan 1 poin lagi ia juga harus melaksanakan segala perintah atasannya yaitu Raimon. Saya masih ingat betul kontrak kerja yang Bapak buat sepihak itu. Naura mencoba menyindir Raimon. Baguslah kalau kau ingat. Lebih baik bekerjalah sesuai dengan kontrak yang telah kau tanda tangani. Raimon tanpa tahu malu menjawab perkataan Naura. Ia tahu Naura menyindirnya dengan kontrak kerja itu, tapi ia tak mau ambil pusing. Karena baginya apapun akan dilakukan asalkan Naura bisa berada di sisinya. Lebih baik Bapak ajak Fea saja untuk ikut serta bersama Bapak, ucap Naura memberi solusi. Aku hanya butuh sekretaris bukan manajer. Raimon menjawab tegas sindiran Naura. Naura menarik napas dalam mendengar jawaban Raimon. Ya sudah, saya akan ikut dengan Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu. Naura segera melangkah keluar dari ruangan Raimon. Usai kepergian Naura dari ruangannya, Raimon masih setia memikirkan wanita itu. Mulutnya sudah gatal ingin menjelaskan semuanya pada Naura. Tapi ia tahan karena takut Naura masih belum tenang. Dan dengan adanya peninjauan lokasi proyek baru ini menjadi kesempatan bagi Raimon untuk menyudahi kesalahpahaman ini. Berada di hadapan Naura merupakan ujian yang berat baginya. Ingin sekali rasanya ia mendekap tubuh cantik yang dirindukannya itu. Drut. Deretetete. Lamunan Raimon terhenti saat handphonenya bergetar pertanda ada yang sedang menghubunginya. Halo. Raimon mengangkat telepon setelah membaca nama Bagas di layar handphonenya. Halo bos. Maaf saya mengganggu bos, saya ingin melaporkan terkait pembangunan proyek di sini. Bagas meminta izin kepada Raimon untuk melapor.
Katakanlah ada apa? Jawab Raymond. Proyek di sini terhenti sementara, dengan sebab yang belum diketahui. Jadi bos perlu terbang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka hanya mau menyelesaikan langsung dengan CEO. Apakah sepenting itu? Kalau belum bertemu dan mendapat kesepakatan, kemungkinan proyek di sini belum boleh dilanjutkan bos. Ujar Bagas kembali menjelaskan. Ya sudah, lusa aku akan terbang ke sana. Raymond mengakhiri sambungan teleponnya. Aku harus menyelesaikan kesalahpahaman dengan Noura sebelum terbang ke Singapura. Raymond bermonolog sendiri. Di ruangan Noura duduk di ruangannya memikirkan apa yang akan terjadi jika ia ikut serta mendampingi Raymond. Tapi sepertinya perjalanan ini akan aman, tidak akan terjadi apa-apa. Hal ini bisa dipastikan dengan melihat sikap Raymond akhir-akhir ini. Kalau dilihat 2 hari ini Raymond sudah jauh berbeda. Ia tidak lagi mengganggu Noura dan terlihat lebih cuek terhadap Noura. Dari terakhir perdebatan di rooftop kantor, Raymond tidak pernah lagi memberikan penjelasan pada Noura. Hal itu tambah membuat hati Noura terluka. Hal itu membuat Noura berpikir bahwa Raymond benar-benar hanya mempermainkannya saja. Noura berpikir kalau Raymond sudah melepaskannya. Dan setidaknya dia sudah terbebas dari Raymond, walau hatinya tidak rela sebenarnya. Kriet. Suara handle pintu yang didorong mengagetkan Noura. Ia refleks menoleh ke arah pintu ruangannya. Hai Ra, makan yuk. Aku udah bawa makan siang untuk kita berdua. Alex masuk dengan membawa beberapa paper bag. Kenapa harus repot bawa makanan ke sini Lex? Kita kan bisa makan langsung ke kantin. Ujar Noura merasa sungkan. Akhir-akhir ini Alex memang sering membawakan makan siang ke ruangan Noura. Hal itu membuat Noura sedikit merasa tidak enak. Dia tidak bisa menerima kebaikan tanpa sebab seperti itu. Ayo Rasini, aku juga beli kopi latte kesukaan kamu. Alex mengeluarkan kopi latte dari paper bag. Terima kasih Lex. Kamu memang teman yang paling pengertian. Noura tersenyum ke arah Alex. Hati Alex berdenyut ketika mendengar kata teman dari bibir Noura. Bibirnya tak sanggup untuk berucap dan lidah terasa keluh untuk membalas perkataan Noura. Ayo makan. Alex memberikan bungkus makanan yang sudah dibelinya untuk Noura. Ia mengalihkan perhatian dari ucapan Noura tadi. Perasaan kamu terus yang traktir aku makan kan? Lain kali biarkan aku yang traktir ya. Noura merasa tidak enak ditraktir terus oleh Alex. Oke siap. Aku jadi nggak sabar ditraktir seorang sekretaris seperti kamu hahaha. Keduanya tertawa bersama mendengar jawaban Alex yang dinilai humoris. Keduanya memakan makanannya dengan lahap, sambil sesekali tertawa mengobrolkan hal yang lucu. Raymond yang lewat di depan ruangan Noura tiba-tiba terhenti ketika mendengar suara tawa. Dia mengepalkan tangan menahan emosi melihat kebersamaan Noura dengan Alex. Alex. Tertawalah selagi kau bisa. Kita lihat saja siapa yang akan menangis di akhir. Raymond bergumam kecil dan berlalu melanjutkan perjalanannya.